Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Pak Bi. Malam ini kita akan ngebahas tentang panic buying, ya, yang terjadi belakangan ini karena pada peristiwa langkanya susu Bear Brand, ya. Nah, ini kita akan bahas nanti bersama Mas Kris. Dan kalau Mas Yosua hadir, saya akan undang beliau karena beliau juga memposting tentang panic buying dengan segala ininya, dengan segala sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, diagramnya tentang panic buying, yaitu Anatomy of Panic Buying, Fear of Death, kemudian Anxiety of Survival, kemudian Sense of Scarcity, takut kehabisan barang, kemudian Brand Myth, mitologi daripada brand, kemudian Confirmation Bias, jadi konfirmasi yang tidak jelas, kemudian terjadilah panic buying, ya. Ini menurut Mas Yosua Hadi. Nah, kita cari sekarang apakah Mas Yosua hadir. Kalau ada, akan saya undang beliau menjelaskan. Sebelumnya saya akan mengundang Mas Kris Murwanto. Karena memang beliau yang saya siapkan untuk hadir. Kita akan berdiskusi dengan Mas Kris Murwanto tentang panic buying, karena Mas Kris ini kan ahlinya behavioral science, ya. Assalamualaikum, Mas Kris. Waalaikumsalam, Pak Bi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Senang. Alhamdulillah baik, Pak Bi. Sehat. Pak Bi sehat? Alhamdulillah sehat. Ini telah hadir Pak Yosua Hadi. Nah, alhamdulillah. Beliau tadi kan posting juga tentang panic buying, ya. Nah, betul. Teori panic buying. Nah, gimana? Setuju nggak Mas Kris kalau kita undang Mas Yosua Hadi? Karena beliau ini jam 7:30 itu ada meeting lagi. Jadi kita undang dulu beliau, kemudian nanti kita rasani. Setelah baik, itu biar Monggo. Mas Yosua Hadi menjadi keynote speaker. Iya, Pak. Izin ya, Mas. Oke, Pak. Monggo. Oke. Nah, ini beliaunya sudah ada juga. Tinggal saya invite. Assalamualaikum, Mas Yosua Hadi. Halo, Pak Bi. Selamat malam, Pak Bi. Iya. Ini Mas Kris ini harusnya nggak usah meninggalkan tempat nih, karena kan bisa Oh iya, bareng ya, bertiga ya. Betul. Jadi tak undangnya dulu beliau supaya masuk lagi. Jadi nggak usah left ruangan gitu. Ya, Mas Yosua Hadi, kita malam ini mau bahas tentang ini Mas Kris. Ini Mas Kris nih. Selamat malam, Om Siwo. Apa kabar? Assalamualaikum. Kita sering ketemu tapi nggak bisa pegang-pegangan, ya. Makanya kalau kita ketemu langsung rangkul-rangkulan, ya. Sekarang kita cuma bisa pandang-pandangan aja. Rangkulan virtual. Sering ketemu. Nah, sebenarnya sering ketemu ya, Mas Kris ya, tapi nggak bisa merangkul lah itu. Tapi hati kita saling berangkulan, Om Siwo. Nah, betul. Kita selalu berangkulan, ya. Oke. Kita diikat oleh topik-topik yang bermanfaat buat teman-teman. Betul, saling belajar ya Pak Bi ya. Ya, sebenarnya kita ini cuma eye opener aja, Mas. Kita ini buka mata aja. Supaya teman-teman ini aware gitu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi loh. Jangan diem-diem aja nih gitu. Nah, Mas Kris ini tukang gugah ini. Dengan teorinya macam-macam ini digugah. Karena backgroundnya wartawan, Pak. Tapi provokator, Om Siwo. Ilmunya kan ilmu perilaku nih. Jadi
kalau ada Ya. peristiwa gini, perilakunya apa yang terjadi? Kalau ada perilaku begini, ini artinya ada peristiwa apa? Nah, ini Mas Kris jadi guru saya kalau soal itu, karena saya nge-branding itu berbasis dari perilaku konsumen. Nah, jadi kalau saya Ya. mau mempelajari perilaku, ya harus berguru pada Mas Kris lah. Jadi nggak penting siapa yang lebih pengalaman, siapa yang lebih tua, tapi belajar itu perlu, gitu aja Mas. Nah, Mas Ya. Iwo, ini kan Anda Ya. tadi posting tentang panic buying, struktur Ya. atau apa nih, anatomi dari panic buying. Anatomi, ya. Anatomi, monggo dijelaskan supaya kita semacam mendapat arahan untuk nanti kita diskusikan. Oke, mungkin sebelumnya ini mohon maaf, ini belakangnya gelap ini karena di lobi saya masih di Bali Pak Bi, jadi saya tertawan, tapi tertawan di Bali sudah sebulan dan ini akan memperpanjang 2 minggu lagi, jadi ini tertawan tapi nikmat Pak Bi, tertawan yang nikmat gitu. Tertawan kalau di Bali di Seminyak gitu, jadi tiap hari ke pantai, kita lari sore sama berenang di pantai gitu, jadi yang di Jakarta jangan ngiri ya. Kita ke Ancol, Mas. Ancol ditutup kan? Nah, Oke, mungkin mohon maaf teman-teman karena saya nanti jam 7:30 ini harus ikut ada webinar gitu. Makanya tadi saya udah bilang Pak Bi, mungkin sampai ini kan forumnya Mas Kris nih, jadi yang banyak ngomong Mas Kris, saya cuman nambahin dikit aja, nanti siapa tahu bisa jadi bahan diskusi selanjutnya. Iya Pak Bi, jadi tadi siang saya posting mengenai, saya coba amati, terus kemudian saya coba, jadi paling hobi bikin model Pak Bi, jadi biar untuk gampang untuk komunikasi ya. Jadi intinya teman-teman ada dua, kenapa panic buying ini terjadi, ada dua sisi, tadi sudah dijelaskan Pak Bi, ada dua sisi, yang pertama dari sisi konsumen, yang kedua dari sisi brandnya. Ya, dari sisi konsumen itu dua ini antara brand dan konsumen ini ketemu, terjadi momentum, ada momentumnya sehingga tercetus panic buying itu. Dari sisi konsumen itu yang pertama adalah saya katakan di situ fear of death. Jadi memang dalam beberapa hari ini saya terus terang juga mengalami Pak Bi fear of death itu karena apa? Karena tiap kali buka WA group itu selalu isinya innalillahi wa innalillahi rojiun ya. Jadi banyak teman-teman, pertama banyak public figure meninggal, terus kemudian kerabat kita, teman kita, jadi orang yang dekat kita, sehingga kita tuh jadi kemudian merelasikan bahwa kalau yang orang dekat banget dengan kita meninggal, berarti anytime kita bisa juga meninggal gitu ya. Jadi artinya fear of death itu begitu menghantui kita, yang itu kemudian menciptakan sense of survival. Jadi kita itu betul-betul dalam beberapa hari ke depan, sekarang sudah 34, saya nggak tahu hari sore tadi berapa, tapi kemarin 34, nah ini takutnya naik jadi 40, jadi 100 gitu, kita itu betul-betul survival, maka muncul sense of survival gitu, jadi kita itu betul-betul struggling untuk survive, ya kalau dulu itu kan sense of leisure gitu ya, kita itu lagi seneng-seneng liburan, macam-macam, sekarang ini sense of survival, jadi hidup antara hidup dan mati. Itu driver yang dari sisi konsumen Pak Bi. Terus kemudian yang dari sisi brand itu saya tulis di situ yang sebelah kanan itu adalah adanya brand myth ya, atau mitos brand, bahwa beer brand itu memang saya malah taunya banyak dari mertua saya, karena sejak dulu itu kalau saya sakit itu mertua itu selalu beliin 1 karton gitu beer brand ya. Jadi pokoknya kalau lagi sakit pemulihan cepat gitu ya. Dan itu ternyata nggak cuma mertua saya aja, tapi semua orang itu banyak, terutama yang tua-tua itu banyak percaya ya. Jadi satu persepsi bahwa beer brand itu bisa menangkal sakit gitu, atau membuat kita cepat pulih gitu ya. Nah, itu persepsi. Tapi kemudian karena persepsi itu terbentuk berpuluh tahun ya, dalam waktu bertahun-tahun, dalam waktu lama, akhirnya menjadi mitos Pak Bi. Ya. Lagi ya mitos ya, artinya bukan persepsi, bukan apakah bisa karena ternyata kalau dikonfirmasi ke para ahli sebenarnya juga nggak betul juga bisa menangkal COVID gitu. Jadi itu menjadi satu mitos. Nah, mitos ini yang kemudian menjadi confirmation bias. Kalau confirmation bias itu
Jadi konsumen itu mengkonfirmasi kalau bisa menyembuhkan penyakit, otomatis bisa menyembuhkan COVID gitu, karena COVID itu penyakit kan. Maka kemudian mitos itu menjadi mengeras gitu, membentuk sebuah story, membentuk sebuah mitos bahwa beer brand itu bisa menyembuhkan COVID gitu. Jadi shortcut ini, ya confirmation bias itu kayak shortcut, maka kemudian beer brand itu bisa menangkal COVID gitu. Nah, ketika persepsi atau mitos bahwa beer brand itu bisa menangkal COVID itu ketemu dengan tadi yang sebelah kiri, yaitu sense of survival tadi itu, ketika itu ketemu, maka kemudian muncul yang namanya tadi itu, ya, sense of scarcity. Jadi orang kemudian, waduh, ini aku harus cepat-cepat beli, karena kalau nanti sudah nggak ada, nggak dapat barangnya, nanti cilaka ini, nggak bisa nangkal COVID. Makanya kemudian muncul sense of scarcity, jadi orang jadi takut kalau beer brand itu nanti habis dan sudah nggak punya untuk persediaan. Nah, kalaupun ada, kecenderungannya itu hoarding. Hoarding itu artinya menimbun. Jadi, kalaupun banyak suplainya, orang akan kecenderungan tetap beli banyak untuk ditimbun gitu. Ya, makanya ketika itu terjadi, nah, sekali lagi sosial media itu kan menyebabkan satu story, satu mitos itu gampang menyebar dari satu WA group ke WA group yang lain, dari satu IG ke IG yang lain. Begitu ada satu film itu orang berebut beer brand, ya, kemudian ditangkap, masuk di IG, masuk di TikTok, masuk di WA group, maka kemudian itu memicu pertama itu aja, tapi kemudian melebar, sama kayak kasusnya kayak McD, BTS, ya, begitu sudah diposting maka contagious gitu, kemudian semua orang jadi menular, wah ini kayaknya sudah habis ya, menular gitu Pak Bi. Nah, mungkin gitu sih penjelasannya, mungkin nggak perlu panjang-panjang, nanti biar dibahas sama Mas Kris nanti, pakarnya behavioral economics ya, gitu. Itu Pak Bi, kira-kira penjelasannya Pak Bi. Iya. Baik Mas Kris, Mas Siwo, terima kasih banyak ini. Ya. Saya jadi teringat kepada pelajaran guru saya waktu di Jepang itu. Dia mengatakan bahwa semua orang itu harus jadi salesman, dan selling yang paling mudah itu menjual barang. Selling yang agak sulit itu menjual asuransi. Nah, selling yang paling sulit itu menjual ide. Itu beliau bilang begitu. Ya. Lalu dia jelaskan, ya ini untuk asuransi itu ini bagannya ini, anatominya ini. Jadi orang itu dibikin takut sama mati. Ya kalau jual asuransi ya. Kemudian dia mencari survival gitu kan. Wah, gue mesti harus survive dengan cara apa nih gitu. Nah, kebetulan ada dari pihak asuransi mengatakan bahwa mitos asuransi itu menjamin bahwa Anda nanti tidak perlu keluar biaya ketika ada kejadian apa-apa. Nah, kemudian itu betul confirmation bias. Jadi semua pengguna asuransi mengiyakan, padahal asuransi untuk kematian beda dengan asuransi untuk critical ill, beda dengan asuransi rumah sakit gitu ya. Tapi akhirnya karena ada ketakutan kehabisan umur kalau ini ya, akhirnya dia beli gitu. Tapi nggak sampai panik, karena itu kalau panik malah nggak beli gitu. Kalau asuransi. Nah, ini menurut saya tepat sekali analisanya Mas Yoswo ya. Jadi nanti saya akan bahas dengan Mas Kris pengaruhnya panic buying ini terhadap bisnis dan brand kita. Apakah panic buying ini melukai bisnis kita karena begitu barang kosong, stok nggak ada di pasar, maka produksi jadwalnya jadi pontang-panting, kemudian belum lagi menyiapkan bahan bakunya ya, jadi supply chain-nya, belum lagi nanti distribusinya lagi, jadi ini akan memancing keadaan yang cukup chaos nih. Nah, ini pendapat dari saya. Monggo Mas Kris kalau mau ditanggapi Mas Yoswadi. Iya, betul. Terima kasih Om Siwo sudah memberikan pembukaan yang saya jadi nyambungnya lebih gampang.
Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Bi, tugas saya mencoba mengkaitkan itu dengan dampak secara bisnis dan secara brand. Dalam teori perilaku konsumen, ada musuh paling besar di industri retail, Om Siwo, Pak Bi. Industri terbesar yang dalam hal ini kita sedang bicarakan itu adalah industri fast moving consumer good. Nah, itu musuh terbesarnya itu adalah efek surprise, efek kejutan. Itu musuh terbesarnya. Nah, efek kejutan ini bisa menimbulkan kelumpuhan, bisa menimbulkan efek leher botol atau bottleneck yang menyebabkan rantai pasok itu menjadi tidak berfungsi. Nah, apa yang terjadi kemarin, panic buying itu sampai sekarang masih terjadi, itu menimbulkan kejutan begitu, menimbulkan efek kejut yang itu tidak saja dirasakan di titik penjualan, dalam hal ini toko retailnya saja, tetapi juga meningkatkan permintaan dari toko retail tersebut kepada pihak supplier. Supplier minta kepada produsen, dan ini berangkai, rentetan kejutan ini berangkai dan belum selesai sepertinya. Nah, yang jadi problem adalah kalau tingkat permintaan ini tinggi dan terjadi mendadak terus-menerus begitu secara cepat, akan terjadi akumulasi permintaan yang kemudian membuat rantai pasok itu menjadi terhenti. Karena kalau yang saya baca di berita media, Beer Brand ini walaupun sudah menyiapkan pabrik baru, tapi pabrik ini baru akan berproduksi itu tahun 2023, Pak. Sementara posisi kita sekarang masih di 2021. Jadi mungkin dengan rantai pasok yang sekarang terganggu sebagai akibat efek kejutan terjadinya penumpukan permintaan yang begitu banyak dan terjadinya itu seketika begitu, maka terjadi gangguan suplai. Dan itu makin menimbulkan efek contagious atau penularan tadi itu. Karena kalau dalam pemahaman teori consumer behavior, seperti yang tadi disampaikan Om Siwo, pemicu awalnya memang bukan kelangkaan produk itu sendiri. Om Siwo tadi sudah mengingatkan, pemicunya adalah rasa takut. Bisa rasa takut terhadap kematian, bisa rasa takut terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan dia, begitu. Tapi rasa takut yang memicu. Nah, problemnya rasa takut ini kemudian menimbulkan panik yang efeknya menular. Nah, sehingga mengakibatkan lebih banyak orang menjadi ikut khawatir, ikut takut, dan kemudian kalau saya meminjam istilah yang lagi populer di TikTok itu, ada yang diistilahkan herd stupidity, kebodohan yang kebodohan yang menular, kebodohan beramai-ramai gitu. Jadi ikut-ikutan bodoh gitu. Yang tadinya sebenarnya diharapkan bisa berpikir logis, justru malah ikut-ikutan borong barang begitu. Akibatnya yang terjadi efek panic buying ini justru benar-benar menimbulkan kelangkaan barang. Nah, akan jadi problem kalau kelangkaan barang ini tidak bisa segera diatasi, dan kemudian kesimpulan dari publik adalah berarti memang benar panic buying itu harus dilakukan. Nanti kalau misalnya diperlukan, kita ulangi lagi seperti itu. Gitu. Padahal yang sedang kita coba ajak atau himbau masyarakat itu adalah mengajak berpikir logis bahwa panic buying itu tidak perlu, bahwa supply itu mencukupi. Tapi kalau dengan efek yang sekarang terjadi, malah masyarakat mendapat konfirmasi bahwa no kan betul, ternyata rantai pasoknya terganggu. Nah, betul kan terjadi kelangkaan. Nah, betul kan. Jadi semacam ada konfirmasi yang membenarkan bahwa oh berarti betul tindakan untuk melakukan panic buying itu betul. Sehingga penularan panik dan penularan ketakutan itu kemudian terjadi akumulasi dan memperburuk keadaan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, dalam pengalaman saya pernah mendapat kesempatan pada waktu kelangkaan suatu, itu susu juga, berbagai susu,
cuman susu bubuk. Jadi langka waktu itu di Kalimantan Barat, kebetulan stoknya kosong, lalu waktu itu saya pegang klaim, itu kita grojokin ke semuanya, kita fokuskan ke Kalimantan Barat, sehingga akhirnya susu yang lama itu balik lagi, tapi udah terlambat karena udah dipenuhi oleh pasar. Ini tadi Kang Dewa juga komentar bahwa stok kosong itu justru membuka peluang bagi pesaing untuk memasukkan barang. Nah, komennya Mas Siwo gimana nih? Karena begini, saya mau memancing Mas Siwo nih. Jangan-jangan ini kerjaan dari pesaing. Monggo. Ya, tapi saya kira ya ini yang menarik selalu virality atau word of mouth itu memang semakin direkayasa itu semakin nggak otentik dan itu mempengaruhi kekuatan viralnya gitu. Jadi semakin otentik, semakin tidak sengaja dan semakin spontan itu akan semakin ganas lah kira-kira viralitasnya itu. Makanya yang Beer Brand ini menurut saya menarik ya, karena kalau kita bandingkan dengan BTS dan McD misalnya. Karena kalau BTS McD itu ada unsur rekayasanya, karena memang dibikin kampanyenya ya. Walaupun saya lihat juga sebenarnya yang bikin kampanye juga nggak menyangka bahwa viralitasnya demikian heboh gitu ya. Terbukti ketika kemudian banyak misalnya yang kalau yang pesen pakai mobil itu apa namanya drive-thru-nya segala macam dihentikan segala macam, artinya tidak terjadi kesiapan. Kalau dia sudah rancang dari awal tentunya nggak sampai ditutup gitu ya. Jadi ada faktor yang ketidaksengajaan ya, yang dia nggak ngerti ya under control gitu. Jadi kalau untuk yang Beer Brand ini menurut saya malah si Nestle-nya nggak tahu apa-apa gitu, maka kemudian kekuatan viralitasnya juga lihat luar biasa gitu ya. Dan yang menarik adalah ini fokus kepada value proposition dari brand itu gitu. Kalau yang BTS Meal itu menurut saya gimmick ya, karena secara produk BTS Meal itu ya biasa gitu, nuggetnya biasa, Coca-Colanya biasa, terus kemudian French fries-nya juga biasa, nggak ada something yang special. Sementara kalau Beer Brand ini itu mitos yang dibentuk oleh konsumen sekian lama, berpuluh tahun, bahwa mitos ya sekali lagi bahwa Beer Brand itu bisa menangkal penyakit atau bisa membangun stamina gitu ya, itu makin menguat dengan adanya viral ini gitu. Jadi ini menohok kepada value proposition produk. Sementara kalau yang BTS Meal kemarin itu lebih kepada gimmick gitu ya, sehingga pengaruh ke brand equity dari Beer Brand ini akan lebih lasting gitu, akan memperkuat brand equity dari Beer Brand itu ke belakang gitu. Nah itu yang membedakan itu, dan saya kira sih Pak B, saya kira sih otentik sih, jadi artinya memang spontan yang diciptakan, nggak dibikin, dan story itu dibangun oleh, namanya co-creation ya, jadi story itu ada yang diciptakan oleh produsen, tetapi juga ada yang dibangun oleh konsumen, jadi atau ada yang dua-duanya gitu. Nah kalau ini saya lihatnya lebih di-create oleh customer yang kemudian viral dari WA Group ke WA Group, dari IG ke IG, dan akhirnya menjadi viral. Mas Budi, selamat datang. Sudah hadir Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Pak Budi. Kalau Pak Budi kan pakar susu ini, jadi beliau akan lebih tajam nanti pakar susu. Persusuan. Iya. Asik. Pak Budi, gitu Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Langsung pakar susu. Ditanggepin. Menarik aja sih kalau saya lihat ya itu Mas Andoko kan bilang juga viral itu belum tentu bagus sih kan juga ya. Jadi memang saya mau komen dulu karena selagi masih ada Mas Iwo di sini, dampaknya terhadap brand itu gimana. Jadi memang benar sih kalau soal yang kita lihat perbandingan BTS dengan Beer Brand itu kan berbeda ya, sumbernya itu dari mana kan ya. Satu adalah tadi itu adalah by design, satu lagi adalah karena memang sudah demikian terbentuknya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memang kekuatannya jadi berbeda.
Satu long lasting, kalau yang di satu lagi yang memang diciptakan terus-menerus harus ada seperti itu. Tapi yang bahayanya bagi saya kalau saya melihatnya adalah tergantung juga yang kata Mas Iwa tadi itu, value proposition-nya apa sih? Kalau memang cocok value proposition-nya dengan apa yang mereka believe itu mungkin nggak masalah. Karena saya juga punya masalah dulu. Saya ingat sekali waktu saya masih di Jawa Timur, saya jadi GM Coca-Cola waktu itu di situ. Salah satu problem kami waktu itu, setiap adanya panennya tembakau di Pulau Madura itu, kami pasti ada panic buying untuk produk Sprite di situ. Nah, lucu itu. Jadi setiap ada di situ tuh kami itu sampai truk-truk kami itu dirampok itu lucunya tuh dikejar, terus karena takut nggak dapat, dikejar sama petani-petani itu, diambilin tuh keratnya, habis itu dilemparin uangnya gitu. Jadi uangnya mau bayar gitu, cuma tapi nggak dapat, jadi dikejar. Jadi akhirnya, nah itu setiap bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, karena itu masa panennya waktu itu. Jadi saya coba lihat apa sih sebetulnya kenapa itu menjadi, ternyata ada mitosnya itu, mitos yang sudah berlama-lama timbul di petaninya tembakau di itu, bahwa untuk meningkatkan nilai tembakaunya itu, pas sebelum panen itu mereka harus campurkan Sprite dengan air, kemudian disemprot itu, lalu baru dikeringkan gitu. Sehingga nilai ada, saya nggak tahu juga apa itu ya, antara perbedaan tahapannya segala macam. Tapi itu mitosnya kan. Kan problemnya orang gitu. Dia nggak happy karena bukan itu desainnya. Value yang kita tawarkan itu juga bukan. Itu sama juga satu lagi yang mitos yang dulu tuh saya ingat juga waktu saya di kampung-kampung kesering, karena Sprite itu Coca-Cola ini kan dulu paling besar itu kan jualannya Sprite, bukan Coca-Cola. Karena Coca-Cola itu sebetulnya di metro area. Tapi di seluruh rural area itu paling banyak itu Sprite sebetulnya. Jadi paling besar Sprite. Yeah. Nah, kalau di kampung-kampung, salah satu belinya saya ingat sekali waktu istri saya itu kita kehilangan anak lah, keguguran waktu itu di Padang tahun baru, dan akhirnya harus dikuret itu istri saya. Nah, dokternya itu setelah dikuret itu langsung bilang, "Bapak suaminya ya?" Iya. Dia nggak tahu saya kerja di Coca-Cola kan. "Ayo tolong pergi paling jam 12 malam pergi ke warung sana beli Sprite," katanya. Lah, kenapa saya harus beli Sprite katanya? "Oh, itu bagus tuh, istri suruh minum setelah kuret itu, biasanya setelah mens atau kuret itu bagus, nanti untuk mencuci darahnya." Waduh, lain lagi. Nah, artinya kalau memang saya nggak tahu tuh apa yang di kepalanya masyarakat yang di Bear Brand itu. Kalau memang value yang tercipta sendiri, yang di-create oleh community atau siapapun ya, majelisnya itu cocok dengan value itu, akan sangat memperkuat tentu sebetulnya. Jadi artinya tanpa kita menambah biaya iklan dan segala macam, dia sudah memperkuat. Tapi kalau bisa seperti Sprite itu malah kita tidak mau sama sekali. Kalau karena long termnya itu jadi persoalan. Nah, itu komen saya lah dari sisi brand value dan segala macam. Kalau soal supply chain nanti kita bisa bicara lagi. Mas Kris, dari segi Tapi saya pamit dulu nggih. Oh, nggih. Tapi saya pamit dulu. Karena jam 9.30, nggih. Nanti kalau diundang lagi senang saya nih, bisa diskusi sama Mas Budi sama Mas Kris nih, sama Pak Pi. Siap. Terima kasih. Ya, thank you. Sukses, Mas. Pamit dulu, terima kasih. Nggih, suwun. Yo, Mas Budi, Mas Kris. Yo, thank you. Sehat-sehat. Yo, nggih. Siap, nggih. Ya, jadi begitulah tadi Mas Yuswadi kita todong menjadi keynote speaker untuk pembicaraan kita malam ini, yaitu tentang panic buying, tentang panic buying dan akibatnya kepada bisnis maupun brand. Jadi kalau dilihat dari anatominya Mas Yuswadi, sebelah kiri itu memang perilaku konsumen, sebelah kanan itu adalah produsen atau brand atau merek lah ya. Nah, ini ketemunya di panic buying. Nah, itu yang kita analisa hari ini, malam ini. Nah, monggo Mas Kris, dilanjutkan. Ini tadi triggernya ternyata mitos, Mas. Baik Sprite maupun Bear Brand itu ternyata di-trigger oleh mitos. Sesuatu yang malah perceived value-nya itu bukan itu harusnya. Perceived quality itu bukan itu.
Tapi itulah yang terjadi. Monggo Mas Kris, silakan. Ya, menarik ketika tadi Pak B mencontohkan susu Klim ya Pak ya, yang di Kalimantan itu memanfaatkan peluang terjadinya panik bayi, kekosongan ketersediaan barang untuk susu Klim itu kemudian bisa mendapatkan pasar yang meresponnya dengan bagus. Saya malah tertariknya justru melihat atau membandingkan situasi kelangkaan susu Bir Brand sekarang ini dengan kondisi di marketplace yang Bir Brand itu ditawarkan dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Dengan kondisi bahwa apakah sebenarnya mitos yang tadi disampaikan Pak B, yang tadi disampaikan Om Siwo itu, apakah justru bukan memberikan peluang kepada susu merek lain yang bisa bertindak sebagai produk substitusi untuk masuk memanfaatkan kondisi kelangkaan barang itu dan memanfaatkan permintaan atau demand pasar yang sedang meningkat ini sehingga dia bisa berjualan begitu. Saya melihatnya dari aspek itu karena tertarik melihatnya begini Pak Bi. Lepas dari dugaan bahwa ini apakah rekayasa atau memang genuine terjadi panic buying karena murni permintaan dari konsumen. Ada kesan seakan-akan pemain-pemain di marketplace itu berspekulasi sengaja ikut memperkeruh keadaan, menimbulkan ketersediaan barang itu makin langka dengan tujuan untuk menaikkan harga. Jadi tujuannya adalah mengambil untung begitu. Nah, tetapi saya membandingkan dengan yang dulu pernah terjadi di awal-awal COVID, Pak Budi. Kayaknya ada Om Koko juga. Selamat malam, Om Koko. Dikumpulin. Nah, di awal, iya. Nah, di awal-awal COVID dulu kan pernah juga terjadi panic buying ketika banyak yang memborong masker, banyak yang memborong hand sanitizer, banyak yang memborong disinfektan begitu. Tetapi setelah sesaat terjadi panic buying, situasi kemudian bisa diredakan ketika muncul satu ajakan untuk tidak terlalu bergantung kepada masker medis. Kemudian disosialisasikanlah bahwa masker kain itu juga layak dipakai, itu juga bisa menjadi pengganti yang sebagai produk substitusi, kemudian menyebabkan posisi bargaining para penimbun itu menjadi tidak ada artinya lagi. Nah, saya mencoba mengambil analogi itu, bahwa kalau misalnya saya nggak tahu apakah ada produk kompetitor atau produk substitusi dari Bir Brand yang sudah mulai menyiapkan produknya begitu. Ketika kelangkaan barang itu terjadi, dia justru masuk karena ingin membuktikan klaim atau bantahan dari pihak-pihak yang terkait, dari kedokteran, dari kalangan peneliti bahwa mitos itu yang selama ini dipercaya tentang Bir Brand itu ternyata tidak terbukti. Gitu. Ketika sumber-sumber kredibel sudah mengatakan bahwa mitos itu tidak terbukti, produk substitusi masuk dan menawarkan ketersediaan yang lebih bisa dijangkau masyarakat, maka posisi bargaining dari pihak yang sengaja menimbun barang yang dengan tujuan untuk membuat harga itu naik dan kemudian dia bisa mengambil untung dari situ, akan serta-merta nggak lagi setinggi sekarang. Ini pelajaran yang saya ambil dari, saya contohkan tadi, pada saat terjadi panic buying, pembelian masker menumpuk, ada yang sengaja menimbun, terus kemudian diam-diam menawarkan di marketplace. Situasinya hampir sama. Ada pihak spekulan, ada pihak yang menimbun dengan harapan bisa mengambil keuntungan dari situasi chaos ini. Nah, tetapi kemudian posisi bargaining dari pihak-pihak yang nakal itu menjadi langsung turun
begitu ada produk substitusi dan masyarakat diyakinkan bahwa tidak perlu harus mengandalkan masker medis. Nah, saya mengambil analogi itu, Pak Budi, Om Koko, bahwa seandainya ada situasi yang bisa memberikan jawaban atas kekosongan atau kelangkaan produk itu, karena memang oleh para ahli dibantah bahwa mitosnya itu sudah tidak betul, maka mungkin posisi orang-orang yang sengaja menimbun barang di marketplace dengan harapan bisa menjual dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal itu akan serta-merta bisa diseimbangkan lagi. Ya. Mas Handoko, ini malam Mas. Karena Anda komen, jadi saya ini komennya Mas Handoko nih. Brand sebagai mitos sangat bahaya untuk ke depan. Nah, future brand. Monggo silakan dijelaskan Mas Handoko. Mungkin saya agak berbeda dengan pendapat saya dengan Mas Iwo ketika mengirim gambar itu ya. Karena saya langsung menimpali waktu itu kemarin itu berdasarkan dari obrolan anak muda sebenarnya. Ini real obrolan ini tanpa saya ikut di conversation-nya, saya cuma jadi pendengar, dan ini terjadi sekitar setengah tahun lalu ya. Nah, ketika anak muda ini ngomong, aduh gue tuh nggak habis ngerti tuh sama om gue tuh, kok percaya produk ini gitu ya, brand ini gitu, kok dipercaya sebagai memberi kekuatan gitu. It's apa ya, bukan declare ya, tapi sebuah posisi yang mentertawakan generasi yang lebih sepuh yang punya opini seperti itu gitu, yang apa ya, so naif gitu. Maksudnya mereka mau bilang itu dalam conversation-nya itu gitu. Jadi kenapa saya bilang memanfaatkan mitos hari ini untuk branding, ini pelajaran bagi kita semua menurut saya ya. Nah, saya belum tentu benar. Itu sangat berbahaya. Ketika saya sangat belajar brand as a myth itu sekitar tahun 70-an itu dan saya sangat percaya tuh ketika ada tulisan itu tahun 80-an saya baca bahwa membangun brand itu sejatinya membangun mitos gitu ya. Bahkan ada yang berani bilang bahwa ini agak sensitif, kalau orang bule ngomongnya yang lebih gampang, ini saya ambil dari buku, brand yang paling kuat adalah agama, which is itu myth. Sebenarnya yang dibangun gitu ya. Kalau di sini agak sensitif ngomongnya, tapi itu ada di buku. Sampai ke belief system lah gitu ya. Ya, belief system. Gitu. Jadi, saya melihatnya hari ini setuju dengan Mas Kris, yang terjadi adalah sesuatu yang exceptional, panic buying, which is ketika orang memang panik, bukan karena kekuatan dari brand itu. Panik ini kan macam-macam ya, dan itu bisa tidak terkontrol. Saya juga cukup di berita ada juga penjelasan dari pihak yang punya brand, pengelola brandnya, bahwa semacam ngomong bahwa ya sebenarnya ini kandungannya seperti ini gitu ya, dengan jujur mengemukakan itu gitu. Saya menduga bahwa, dan saya kalau dalam posisi brand, saya harus mencari market anak muda in the future. Which is kalau value creation-nya menurut saya bukan berdasarkan dari mitos, tapi gimana bukan dari mitos, tapi bagaimana brand ini relevan dan value-nya akan semakin naik ketika dia punya, dalam istilah kita, core value yang sebenarnya. Ini apa sih gitu, dan menurut saya sih harusnya dia tidak berkutat di botol itu, packaging itu, tapi dia value creation-nya bisa meng-create sesuatu yang baru, yang beyond dari mitos itu gitu. Dan menurut saya ini saya setuju, ini bukan sesuatu yang pintar marketing segala macam, dan saya menduga ini nggak ada hubungannya dengan si pemilik brand, dan bisa, saya setuju mitos ini macam-macam, di masing-masing daerah juga bisa macam-macam, bahkan mitos dari bentuk beruangnya juga bisa jadi mitos segala macam gitu ya. Jadi sangat liar, dan menurut saya mesti hati-hati sih. Itu kalau menurut saya. Agak ngeri ya. Agak ngeri. Ya, kalau sebetulnya semakin kecil mereka pas saya yakin nggak suka ya Mas Handoko.
Ya, Ya. setuju. Karena itu kan liar, nggak controllable ya. Artinya apa yang tercipta di sana itu nggak controllable. Apalagi kalau bisa sampai berlawanan dengan value yang harusnya mereka create atau yang mereka desain misalnya di awalnya kan. Jadi kalau saya sebagai marketer, saya tidak akan mau itu kalau nggak bisa saya kontrol ya, minimal ya gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya Pak Budi, di dalam keadaan chaos ini siapa yang paling diuntungkan? Itu. Ya. Kalau saya melihatnya yang paling diuntungkan adalah pihak ketiga, middleman. Ya. Ya. Nah, saya malah curiganya jangan-jangan ini kelakuan middleman-nya, bukan kelakuan brand atau kelakuan konsumennya. Gitu. Ya. Menurut Mas Handoko gimana tanggapannya, Mas? Iya, ya ini kalau kita bicara brand, saya selalu bilang ketika diskusi, saya selalu bilang Indonesia ini sebenarnya kenapa brandnya katakanlah nggak maju-maju. Menurut saya juga karena dikuasai oleh middleman. Dan ini yang cukup berbahaya karena middleman itu nggak peduli dengan katakanlah sourcing atau narasi yang kokoh, sustainable segala macam. Dia akan mencari keuntungan yang spontan, cepat, quick win lah ya istilahnya gitu. Nah, sementara kita nih kalau sebagai penggiat brand kan pengen brand-brand Indonesia ini, katakanlah kalau konteksnya brand Indonesia, itu kuat secara ekosistem, secara tatanan, segala macam. Nah, ketika middleman ada di mana-mana, sejujurnya ada di kopi, ada di semua kategori gitu, dan menurut saya ya kemarin yang cukup heboh middleman akibatnya adalah ketika Indonesia dijadiin cuman jadi dropshipper misalnya, cerita yang sebelumnya yang produk-produk dari Cina tapi seolah-olah UKM yang menggerakkan segala macam. Nah itu menurut saya kita harus berani mengkritisi. Kalau saya pribadi saya cukup lantang untuk ngomong itu, dan kita harus punya keberpihakan terhadap kepentingan yang lebih besar, yaitu ekosistem branding, ekosistem makers yang kita sedang tumbuhkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat belajar dari industri yang sudah berjalan, saya ngelihat ada dua yang sebenarnya secara ekosistem hulu ke hilir udah jalan, itu adalah kopi. Karena saya sebutnya sebagai kecelakaan sejarah gitu, ketika ekosistemnya dibiarkan hidup dari hulu ke hilir. Ketika anak-anak muda terjun ke petani, seperti Mas Budi juga sangat akrab dengan kerinci, segala macam, sehingga kita benar-benar menikmati dari hulu ke hilir prosesnya, sehingga konsumen pun juga paham dengan yang diminum sampai asal-usulnya dan segala macam ritualnya, sehingga menjadi selebrasi produk. Yang kedua adalah sepatu. Menurut saya sepatu ini juga sebuah model, dengan sepatu Kompas, sepatu Brodo, segala macam, itu juga sebuah model bagaimana fair trade atau hulu hilir ini terbangun sebenarnya, dan kesadaran publik mengapresiasi hulu itu menurut saya menjadi sangat penting hari ini untuk kita ketika kita ngomong brand lokal gitu. Jadi middleman menurut saya kok saya merasa semakin ke depan sooner or later akan berkurang kekuatannya, karena fair trade, direct trade, segala macam itu akan semakin kuat. Iya, oke. Jadi ada pertanyaan kecil nih Mas Handoko. Tadi Anda bolak-balik bilang middleman. Ditanya nih, middleman tuh siapa sih? Monggo jelaskan. Mungkin Mas Budi juga bisa nambahin. Kalau menurut saya ya middleman tuh ya kalau yang paling soft ya pedagang, kalau yang lebih ini ya tengkulak gitu-gitu ya. Intinya adalah dia adalah sebenarnya menguasai pasar, tapi sebenarnya dia semacam kartel lah. Dia semacam mengontrol, tapi dia sebenarnya membatasi informasi, traffic segala macam. Ya sama seperti yang kami lakukan. Sebenarnya agak lucu ya ketika kita
saya cerita sedikit tentang saya bikin M-Block Market gitu, sebuah grocery store gitu. Kenapa dari dulu kita kalau nggak bisa bikin gitu? Sebenarnya agak lucu gitu. Ketika sebenarnya konsumennya juga udah siap, produsennya juga udah siap, which is anak-anak muda gitu. Karena ya memang harus ada pendekatan untuk menjadi lebih fair trade ini. Mungkin Mas Budi bisa nambahin tentang middleman. Ya, sebetulnya konsep middleman itu kan antara produsen dengan konsumen itu ada orang di tengahnya, siapapun itu, dan itu banyak sekali, bisa bertahap, bisa berjenjang. Jadi makanya juga ya ada yang memang kebutuhannya itu kita perlukan, karena by design ada percepatan bisnisnya bisa berkembang karena middleman itu membantu itu. Tetapi yang sebetulnya yang lebih harus kita kritisi itu adalah middleman yang tidak bertanggung jawab, kan gitu ya. Ya, middleman tidak bertanggung jawab itu ya memang purely hanya karena pengen menghasilkan uang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, malahan mereka sangat-sangat sering juga memanipulasi tentunya pasar itu sendiri. Nah, karena saya bermain cukup lama di fast moving consumer good, itu sudah permainan mereka itu. Kami itu tuh setiap tahun itu pusing kepala berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Dan itu mereka kadang-kadang seperti yang misalnya contohnya panic buying itu bisa saja 50% itu ulahnya mereka. Gitu. Selain dari mulai awalnya ya, mereka kan nggak peluang. Kalau bagi mereka itu bukan soal value-nya apa dan segala macam. Dia mau jual tai pun asal dapat untung paling besar ya dia jual tai, nggak perlu value-nya cocok dengan dia gitu ya namanya. Ya ini contohnya ya. Saya tidak mengatakan semua pedagang begitu ya, tapi ini kasarnya itu kan karena middleman itu memang desain dari model bisnisnya itu adalah produk yang dia jual bukan dia punya, tetapi dia akan menghasilkan profit dari penjualannya itu ke konsumennya itu. Jadi oleh karena itu yang harus kita hati-hati itu sebetulnya adalah jalur middleman yang memang tidak akan membangun value tambahan pada saat dia sampai ke konsumen itu. Sebab ada juga fungsinya middleman itu dari sisi yang bisa membangun sebetulnya value tambahan untuk si konsumen. Misalnya kecepatan, misalnya distribusi misalnya. Kalau kita nggak mampu membangun distribusi kita sendiri, nah, distributor itu bisa memberikan value tambahan untuk si produsen, tapi juga untuk si konsumen, karena konsumen bisa availability dari produknya itu bisa di mana-mana. Tapi yang mereka-mereka ini sebetulnya yang memang dikelola dengan lebih baik, dengan value dan etika yang baik. Nah, biasanya yang panic buying itu, seperti yang saya bilang itu adalah banyak sekali yang diambil kesempatan. Saya nggak heran kalau misalnya tiba-tiba di Carrefour atau misalnya dulu tuh di Giant, Hero atau Lotte dan segala macamnya, itu mereka malahan bermain dengan manajernya. Saya sering sekali dulunya itu dengan manajernya toko itu dia bermain, dia ambil dulu kan itu ya. Nah bagi hasil dulu nih, nah gue ambil saya 1 kontainer dulu ya. Nah dia sudah pesan dulu nih 1 kontainer di belakang. Lempar itu, tunggu, tumpukin kan itu. Itu udah permainan fast moving consumer good itu udah capek saya kalau mau begitu mah. Iya, apalagi di daerah-daerah perbatasan, aduh itu kerjaan kita tuh untuk memotong-motong kaki orang itu gitu. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi dalam kasus yang tadi panic buying itu satu faktornya itu menurut saya. Tapi yang lucunya adalah ada juga ini yang para entrepreneurs yang merasa. Nah, ini dia merasa mendapatkan kesempatan juga. Nah, ini hati-hati juga. Pengalaman masker tahun lalu, yang Mas Kris yang cerita itu kan itu. Ada beberapa teman saya, karena tidak paham sebetulnya dinamika dari misalnya panic buying dan segala macam, maka dia melihat ini kesempatan. Wah, harganya luar biasa masker pada saat itu kan ya. Mungkin bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Sehingga dia ada yang berani membeli mesin untuk membuat masker itu, padahal bisnisnya bukan itu dulunya gitu. Nah, sudah investasi cukup besar, beli mesin, dia nggak paham bisnis itu, awalnya sebulan 2 bulan, bagus, booming, bulan ketiga, coba lihat, bulan ketiga sudah melanda, karena pasarnya sudah mulai terisi, tadi sudah didik juga ada substitusi, dan segalanya. Dia makan, bukannya kecewa aja, bisa bangkrut gitu dengan investasi yang akhirnya sekarang juga nggak tahu mau diapain itu mesinnya katanya. Pak Udi, saya mau jual aja mesinnya. Kenapa? Wah, susah saya bersaing dengan masker dengan harga segini gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang mencari peluang-peluang istilahnya itu
apa ya namanya ya, yang instan gitu ya, tanpa melihat dinamika apa penyebabnya panic buying, apa yang akan dilakukan oleh consumer behavior-nya itu apa, seperti itu sudah wajib itu kalau saya lihat ya. Apapun yang terjadi, kalau mereka nggak sempat dapat sesuatu, mereka akan pasti mencari subsidi yang lain. Nah, jadi itu sih mungkin tambahan saya sih di situ gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Handoko kehadirannya. Monggo kalau mau apa namanya duduk manis di di belakang layar, dipersilakan. Ya, terima kasih ya Mas. Yuk, Oke, begitu Mas Kris. Jadi luar biasa malam ini apa namanya pembicaraan kita berkembang dari panic buying sampai ke middleman nih. Nah, apakah ada kemungkinan middleman itu dipotong, Mas? Karena kalau middleman itu makin panjang, otomatis cost yang ditanggung oleh konsumen kan makin tinggi. Nah, menurut Pak Budi, pengalamannya bagaimana, Mas? Sangat memungkinkan dengan zaman sekarang. Jadi kalau di zaman kita dulu mungkin ya memang teknologi ini belum begitu canggih ya, belum banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan sekarang ini dulu belum ada. Sehingga memang dari sisi jalur distribusi yang namanya channel of distribution atau channel sales-nya itu memang masih mengandung tentunya prinsip-prinsip yang konvensional karena teknologi belum terpakai ya secara drastis seperti yang sekarang ini gitu. Namun dengan sekarang kalau kita lihat ke depannya malahan dari sisi bagaimana produsen itu bisa engage dan sampai produknya itu ke konsumen, tren untuk yang namanya B2C itu semakin kuat, Mas Bi. Jadi pemain-pemain distributor, pemain-pemain yang mana dagang itu, ya, yang tidak itu memang harus waspada. Harus waspada bahwa suatu saat mereka pun pasti akan didisrupt kembali. Sekarang ini saya sebetulnya distributor itu sendiri sudah didisrupt habis-habisan sekarang ini oleh distributor yang tradisional ya, yang kita cerita ya. Tapi nantinya yang namanya B2C itu sudah menjadi, boleh dikatakan sudah menjadi di agenda dari setiap perusahaan-perusahaan besar sampai perusahaan menengah untuk ke depannya. Nah, di luar tentunya kalau saya beli sistem saya adalah mengatakan bahwa mungkin B2C itu adalah salah satu jalur yang akan memotong tentunya dari sisi tadi itu ya cost-nya dan segala macam. Tapi yang mungkin yang lebih nantinya konteks yang lebih besar, saya percaya bahwa gabungan dari channel-channel itu asal bisa kita integrasikan yang mungkin istilah sekarang lebih banyak omni channel itu, kombinasi dari itu yang akan menjadi feature-nya kalau saya melihatnya. Ya memang tadi saya mengundang Kang Dewa karena dia akan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Mas Budi. Sayangnya unable to join, mungkin lagi sibuk juga dengan IG yang lain. Pendapat Mas Kris, monggo silakan. Iya, saya sepakat dengan yang Pak Budi sampaikan, karena sekali lagi saya belajar dari yang sudah pernah terjadi pada awal-awal COVID. Di beberapa negara itu ada ajakan dari produsen ketika menyadari bahwa terjadi potensi chaos dari panic buying, maka mereka menggerakkan para supplier, para retailer, penjual-penjual apakah itu hypermarket atau supermarket atau toko-toko convenience store begitu di luar negeri ini ya kejadiannya, untuk menjadi retailer yang bertanggung jawab, istilahnya begitu dalam bahasa Inggris disebutnya responsible retailer. Nah, kemudian bahkan berkembang lagi responsible retailer ini melibatkan supplier dan melibatkan produsen. Jadi ada 3 pihak yang kemudian saling berkoordinasi untuk memastikan supaya tidak sampai panic buying itu merugikan konsumen. Jadi begitu ada kekosongan supermarket atau kekosongan di hypermarket tertentu begitu, hanya dalam hitungan sekian lama begitu, sekian jam begitu, sudah terisi lagi. Hanya untuk memastikan bahwa supply itu
tidak terganggu. Saya sih membayangkan idealnya ini mungkin perlu pihak semacam KPPU begitu yang mengawasi persaingan usaha untuk juga mulai terlibat memastikan bahwa kejadian-kejadian yang tidak produktif seperti bentuk-bentuk panic buying yang irasional ini itu tidak terjadi dan merugikan konsumen. Karena kalau kita biarkan middleman atau para spekulan yang ada di marketplace itu mengambil keuntungan dari kejadian-kejadian seperti ini, sementara pihak Nestle sebagai pemilik brandnya sendiri juga sebenarnya tidak happy dengan keadaan seperti ini. Sebenarnya alasan untuk istilahnya tadi memotong atau menghilangkan peran middleman nakal itu menurut saya inilah momentumnya gitu. Kita sudah mendapat contoh bahwa ini nggak ada yang diuntungkan, apakah itu konsumen, apakah itu pemilik brand, nggak ada yang diuntungkan. Jadi middleman nakal harus siap-siap terdisrupt setelah ini. Ya karena kondisi yang tidak terkendali ini bisa merugikan value daripada brandnya. Betul, karena kemudian brand itu kan sebetulnya pembuktian dari sebuah promise. Dengan promise yang terbukti, maka akan meningkatlah trust. Nah, dengan adanya barang kosong, orang datang ke toko barang nggak ada, beberapa kali nggak ada, itu trust-nya langsung drop itu. Sehingga value dari brand-nya pun ikut turun. Nah, ini yang yang menurut saya itu justru akan merugikan. Makanya bahkan dulu pada zamannya itu orang brand itu selalu berlawanan sama orang sales. Karena orang sales maunya cepat-cepat keluarin barang, tapi dengan cara yang bisa merugikan brand sendiri. Pengalaman Mas Budi, moga Mas. Ya sebetulnya sih, ya itu koordinasi dari semua elemen dari bisnis itu kan penting ya. Karena ujung-ujungnya produk itu bagi saya hanyalah sebuah media ya untuk menyampaikan sebetulnya apa yang kita janjikan kepada konsumen itu. Gitu. Nah jadi kalau padahal untuk menciptakan produk, untuk menyampaikan produk ke konsumen itu kan membutuhkan semua elemen dari bisnis itu sendiri. Jadi secara komprehensif. Jadi tanggung jawabnya itu sebetulnya kalau misalnya ada terjadi panic buying atau semacam itu, saya juga mengalami. Itu yang di dalam perusahaan itu bukan hanya orang sales yang saja yang panik dengan brand. Semua orang panik itu, produksi, orang finance, orang people, segala macam itu. Sampai ke orang communication yang paling sibuk itu ya, bagaimana menangkal hoax mungkin, atau malah pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian kadang-kadang datang, ini kenapa ini disengaja enggak, misalnya gitu. Itu sudah siap semua itu. Jadi untuk menjaga tadi itu brand promise-nya itu, elemen dari semuanya itu pasti harus bergerak. Dan seperti yang kata Mas Kris tadi itu, nggak ada bisnis, semua bisnis itu sebetulnya nggak suka surprises gitu. Surprises yang nggak bisa mereka kontrol kan gitu ya. Nah, jadi mereka lebih suka predictable, walaupun tentunya pasti ada turun naiknya. Tetapi kalau yang spike seperti ini tidak ada yang suka. Jadi anomali sih. Dan anomali ini sangat sulit dikontrol, dan itu bagi saya chance untuk kita meleset misalnya menanganinya, dan itu bisa merusak brand dan namanya kita sendiri, itu juga menjadi cukup tinggi kalau kita nggak betul-betul planning kan secara komprehensif, secara bisnis gitu. Makanya ujung-ujungnya bagi saya, kembali saya tadi, bisnis itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang kita berikan ke konsumen yang mereka butuhkan dengan trust yang kita memang sampaikan ke mereka. Mereka accept apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka expect kan gitu. Itulah trustnya itu ya, sesuai yang kita deliver apa yang mereka harapkan juga. Nah kalau kita nggak bisa deliver itu secara komprehensif dengan bisnis itu, menurut saya menjadi lebih, nanti akan merusak. Jangka panjang akan jauh merusak. Jadi yang jangka pendek itu. Ya, makanya saya kadang-kadang susah dengan teman-teman yang mungkin masih berpikiran gampang gitu ya. Oh yang penting buatkan viralnya dulu, Pak, boom, wah. Pokoknya luar biasa lah pokoknya. Setelah itu nanti itu kan cara-cara yang sekarang lah ya yang saya lihat ya. Untuk membangun awareness-nya, katanya alasannya kan membangun awareness supaya orang tahu. Oke, ya juga sih. Tapi ingat seperti BTS, kalau kita nggak manage itu dengan benar dan baik, itu jangan-jangan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Itu aja sih.
Jadi bukan hanya soal orang sales, orang marketing, orang brand, tapi ini adalah masalah kompleks dari sebuah bisnis secara keseluruhan. Tadi itu supply chain aja udah berpengaruh dia. Ke belakangnya, ke vendornya berpengaruh lagi. Ke hulu dan hilirnya juga berpengaruh juga. Jadi emang dia harus manage secara total business and brand. Gitu. Itu aja sih pendapat saya. Ini saya barusan diinfo nih sama admin saya Pak Kasim. Itu Pak Kris udah jadi guru kita semua. Kenapa masih mendaftar workshop No Brand No Business? Kita jadi gitu ya? tahu. Saya baru tahu itu malah. Wah, ketahuan deh. Saya jadi deg-degan Padahal saya kalau guru saya daftar nih. Iya. berarti lain kali kalau daftar harus pakai nama alias ya Pak ya, nggak boleh nama asli. Biar nggak ketahuan. Karena Apa sih masih yang ingin menarik, belajar Mas Kris? lagi Pak Bi. Oh, gitu. Iya Pak Bi. Ini yang mana lagi ini, Mas yang mau dipelajari? Ini jujur saya bilang Pak Bi, saya sekian lama berprofesi di karir saya, hampir 27 tahun di karir saya, itu hanya jadi pegawai Pak Bi. Pegawai ini kan ibarat sebuah mesin besar, hanya komponen kecil dalam satu mesin yang terdiri dari banyak komponen. Sehingga walaupun saya selama 27 tahun sekitar itu beruntung karena dapat kepercayaan, pernah di operation, pernah di marketing, pernah di sales, pernah di HRD, juga terakhir bahkan kemarin di 2020 sempat diminta menangani keuangan begitu. Hal-hal yang sebenarnya bisa membantu saya untuk lebih memahami jalan berpikirnya bagaimana menjalankan satu bisnis. Tapi kenyataannya karena posisi saya hanya sebagai pegawai, elemen kecil dari sebuah mesin besar. Ketika kemudian saya memutuskan untuk keluar dari karir saya dan pengen belajar menjalani karir sendiri begitu, bingung Pak Bi. Jadi ketika Pak B dan Pak Budi menyediakan kelas workshop untuk bagaimana membangun bisnis yang sustain, bagaimana mengelola brand yang memungkinkan kita memiliki bisnis jangka panjang, itu buat saya, wah ini jawaban nih untuk yang selama ini saya cari. Iya. Karena selama ini ilmu saya baru ilmu pegawai Pak, belum bisa terlatih untuk menjalankan atau meran satu bisnis atau perusahaan yang logika bisnisnya ternyata tidak simple begitu. Ya. Karena sebenarnya kan kalau saya sering mengaku tuh bahwa paling tepat membangun brand itu adalah melewat perilaku. Lewat perilaku dari konsumen, apakah itu perilaku, habit, ataukah ritual, ataukah mitos tadi ya. Itu kita bisa membangun brand menggunakan emotional benefit. Nah, sementara Pak Budi membangun bisnis kan juga berangkat dari masalah. Masalahnya apa sih? Nah, itu kan perilaku lagi gitu. Nah, ini sudah ada masternya perilaku kok masih mau belajar. Tanggapan Mas Udi. Ya, sebetulnya ya makanya saya sendiri banyak selalu pantau postingannya Mas Kris dan dia luar biasa ya, bahasanya saja sangat teratur ya, copywritingnya itu bagi saya tuh copywriting istilahnya itu zaman apa ya, itu masih zaman keteraturan misalnya. Kalau sekarang tuh mungkin kita masih kayak copywritingnya kayak gitu mungkin ya, beda dengan anak-anak sekarang ya. Tapi sangat bersih cara berpikirnya saya lihat. Tapi ya kembali sih Mas Bi dan juga mungkin Mas Kris ya. Karena itu juga satu dari sisi konteks di mana kita selama ini mungkin berkarir ya sebagai profesional. Memang tetap ada perbedaan ya. Cara-cara kita berpikir pada saat kita sudah ditanamkan menjadi seorang profesional. Itu juga saya alami dan banyak yang dialami juga oleh teman-teman yang berpindah profesi. Tapi yang kedua sebetulnya memang
untuk menjahit semua elemen dari bisnis itu secara komprehensif, itu juga nggak gampang. Apalagi kalau misalnya orang tadi itu, untuk apalagi misalnya startup yang baru, mungkin dia belum paham sama sekali. Atau malah teman-teman yang profesional saya kan itu kan gitu, kadang-kadang, kenapa ya kok dulu saya kok nggak sesusah ini ya waktu kerjaan itu katanya kan. Lah iya, beda, karena mindset kita dulu itu mungkin risknya itu kita lempar ke perusahaan kita, dan sekarang risknya itu berbeda dengan kita, sehingga cara kita memandang satu elemen saja sudah menjadi berbeda gitu. Nah itu saya sering saya alami gitu. Nah jadi oleh karena itu pada saat Mas Bi ngajak saya itu, karena saya juga belajar juga kan dengan brandingnya Mas Bi itu di angkatan keberapa saya nggak ingat waktu itu, saya bilang wah ini sebetulnya saya percaya dari awal sebelum Mas Bi sampaikan juga, bagi saya membangun brand itu adalah membangun bisnis kan itu. Karena tidak ada satupun brand yang akan bisa sustain ya, dan menjadi sebuah brand yang besar kalau dia hanya bisa populer saja kan itu ya. Padahal misalnya dari sisi supply chain-nya tidak benar, dari sisi produknya quality-nya mungkin nggak bagus, dari sisi service dari orang yang mungkin waktu dia customer experience tidak dapatkan, pricing-nya mungkin tidak tepat. Jadi semua elemen itu harusnya secara total itu akan membangun brand itu sendiri. Nah di ujungnya itu tentunya ya itulah keahliannya Mas Bi di situ. Jadi kalau saya misalnya saya membangun fondasinya, Mas Bi dia bangun yang di atasnya aja gitu. Bapak Mas Kris, pendapatnya Mas? Iya, menyambung yang baru saja disampaikan Pak Budi, memang problem itu yang saya rasakan. Jadi saya beruntung bekerja di perusahaan yang established dan jangkauannya nasional begitu. Tapi saya baru sadari setelah berkarir di luar perusahaan, saya mencoba menempuh karir sendiri, saya baru rasakan bahwa justru karena karir saya selama ini puluhan tahun itu saya lakukan di internal perusahaan yang sangat established, saya mendapatkan keistimewaan yang tadi seperti Pak Budi sampaikan. Jadi saya nggak berpikir soal resiko, saya tidak berpikir soal brand, saya tidak berpikir soal misalnya trust begitu. Misalnya nih Pak Budi, saya beruntung bekerja di sebuah company yang mapan, yang karena kemapanannya itu posisi bargaining konsumen terhadap brand tempat saya bekerja dulu itu sudah tinggi begitu. Jadi saya yang ada di dalamnya merasa punya keistimewaan, walaupun itu bukan upaya saya ketika saya bergabung di perusahaan itu. Brandnya sudah mapan, sudah dihormati, public respect, dan ada trust yang sudah terbentuk, sehingga ketika saya diminta jualan, ya saya berpikir sektoral aja, ya udah tugas saya jualan, saya jualan. Tapi ketika saya mencoba ngeran bisnis sendiri, kan mulai dari bagaimana membangun brand, bagaimana menciptakan trust, karena seperti yang Pak Abi selalu ingatkan kepada saya, Pak Budi, Pak Abi selalu mengingatkan, Chris, orang membeli, konsumen membeli itu karena percaya. Bisa karena percaya terhadap dirimu, bisa percaya terhadap produkmu. Nah, boro-boro orang kenal saya, Pak Abi, Pak Budi. Kalau mereka nggak tahu hasil karya saya, reputasi saya, itu kan saya mau jualan bagaimana? Sementara ketika saya posisinya sebagai pegawai dulu di sebuah perusahaan yang sangat mapan, soal brand, soal trust, soal bagaimana publik itu memberikan respect itu adalah karya pendahulu-pendahulu saya. Saya sudah tinggal jualan di bagian yang tempat saya bertugas saja begitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi punya kebutuhan untuk belajar lagi bagaimana membangun brand dan membangun bisnis dari Pak Budi dan Pak Abi. Memang kalau apa namanya, pemahaman saya nih, correct me if I'm wrong ya, marketing itu menciptakan kebutuhan. Jadi orang sudah butuh, nah dicarikan produknya, itu marketing. Jadi marketing itu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Percaya nggak percaya, kalau butuh ya dimakan. Kan itu. Percaya sama brand, percaya sama perusahaannya apa enggak,
kalau lapar adanya itu ya udah itu dimakan kan gitu. Karena butuh kan. Nah, sementara kalau mau sustain, mau orang itu beli lagi, dia harus percaya, harus dibikin percaya. Nah, disitulah fungsi brand membuat percaya. Nah, bagaimana menjahit dua ini menjadi satu, nah itu yang akan kita lakukan di workshop memang ya, Mas Budi. Ini kebetulan, ini kan batch kedua nih. Yang pertama dulu tidak akan kental yang sekarang ya, karena nanti akan dikupas betul langkah demi langkah dari hari pertama sampai hari keempat. Jadi Pak Budi langkah pertama itu ketemunya di mana? Nah, itu yang akan membuat memang akan ya istilah saya udah buka-bukaan nih Pak Budi ya, udah buka. Iya. Ya sebetulnya salah satunya juga nanti kan yang ingin saya bahas yang beda dengan batch yang pertama itu kan karena sering sekali kita di live Instagram juga sering, kemarin juga begitu tuh. Gimana sih caranya saya kalau memang saya membangun bisnis ini, karena banyak sekali orang pengen tahu ini kalau saya nantinya ada investor atau bagaimana dan segala macam, ini dampaknya ke nilai bisnis saya itu apa sih? Nah mungkin saya memang tidak bisa saya semuanya yang kita bahas di dalam itu, tapi di ujung tuh saya pengen nantinya wrapping up-nya itu pengennya saya itu adalah oke, kita sudah meng-create sebuah bisnis yang punya brand yang kuat misalnya ya, tapi dan so what kan itu ya, apa sih artinya kan ya, karena ujung-ujungnya bisnis itu pasti harus ada angka kan itu ya. Jadi kuantitatifnya apa sih bisnis itu, ujung-ujungnya kuantitatifnya adalah revenue tadi ya, profit dan nilai kan gitu ya. Shareholders value atau net worth gitu. Nah di situ nanti bisa ya saya masukkan itu keinginan saya bedanya sedikit dengan yang lama itu adalah saya pengen juga itu mengupas itu karena semacam wrapping up-nya itu oh ya ini saya sudah bangun ini kira-kira saya bisa mencoba menilai sendiri ini nantinya. Kalau saya perbaiki ini mungkin saya bisa nilai saya akan seperti ini nantinya. Kalau saya perbaiki ini mungkin saya akan juga bisa membuat nilai kita situ. Walaupun ada orang mengatakan, saya nggak perlu tahu nilai saya. Ya oke, nggak ada masalah juga ya. Tapi di zaman sekarang, mungkin anak-anak muda terutama sudah banyak bayangannya misalnya pengen IPO atau pengen cari partner atau apapun ya. Karena ujung-ujungnya bisnis itu adalah aset kita sebetulnya. Which is including tentunya adalah brand itu sendiri ya. Dimana itu adalah net worth-nya kita. Kan itu. Nah, jadi kalau kita mau tahu net worth, ya harus ada angka gitu. Betul. Nah, banyak pertanyaan dari peserta workshop yang pertama, itu bagaimana sih Pak Bi, apakah brand itu bisa dijadikan agunan? Apakah brand itu bisa menaikkan nilai dari bisnis saya? Nah, Pak Budi kan ngalamin nih di Sari Husada gitu. Bagaimana nilai dari brandnya dibanding sama nilai dari fisiknya. Nah itu, monggo silakan diceritakan. Ya itu intinya kan sebetulnya ya, kalau kita melihat bahasa agunan itu kan kalau di dalam konteks perbankan tentunya adalah agunan aset yang real ya sebetulnya ya, karena itu ada aturannya dari OJK. Tetapi yang membedakan nantinya itu adalah sebetulnya agunan yang intangible istilahnya saya ya. Agunan intangible itu apa? Karena bagi sebuah brand, dari sebuah bisnis yang mempunyai brand yang kuat dan bagus, itu istilahnya itu cost atau biaya untuk mendapatkan pendanaan atau keharusan untuk mereka itu memberikan misalnya kolateral yang lebih banyak dibandingkan orang yang tadinya tidak dipercaya jadi berbeda. Jadi caranya tidak melihatnya dia menjadi agunan secara tidak langsung, ya kan itu ya. Secara langsung, tetapi secara tidak langsung misalnya gini ya, katakanlah misalnya kalau kita misalnya mau meminjam dana misalnya ya, katakanlah ada bagi hasilnya ya. Nah bagi hasilnya itu mungkin tuh bisnis yang nggak jelas misalnya bagi hasilnya tinggi gitu. Nah tapi kalau bisnis yang brandnya bagus dengan bisnisnya clear dan segala macam, mungkin bagi hasilnya bagi mereka nggak perlu terlalu banyak. Jadi itu elemennya. Jadi contohnya aja kalau seperti yang sekarang ini, karena kalau dulu saya menggunakan distributor misalnya contohnya ya. Kalau kita punya bisnis yang brandnya kuat ya dan segala macam bisnisnya bagus,
fee ke distributor itu paling ya mungkin 5-6% aja itu cukup untuk mereka. Tapi kalau kita bisnisnya nggak jelas itu, oh tunggu dulu, bisa 30% seperti reseller-resellernya online itu, bisa 40%. Waduh, jadi itu bayangkan itu berapa nilainya kan itu sebetulnya. Iya. Saya menjelaskan begini, Mas. Brand itu intangible, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung. Tapi dengan brand valuation itu yang intangible itu bisa jadi angka yang ditaruh di neraca kan gitu ya. Nah, contohnya Pak Budi waktu beli Sari Husada kan 4T. Yang 1T itu adalah aset fisik, yang 3T itu kan yang intangible itu, Mas. Betul. Nah, itu apa namanya? Pak Budi pernah menjelaskan nanti di workshop yang akan datang ini akan dijelaskan bagaimana mengubah sesuatu yang intangible itu menjadi angka, dimasukkan ke dalam neraca untuk dibawa ke bank atau investor. Itu maksudnya. Saya jual, Pak. Kita jual soalnya. Ya, kita kan jual beli. Mas Kris, monggo silakan Mas Kris. Komentarnya, Mas. Iya, saya jadi makin yakin bahwa keputusan saya untuk berguru di workshopnya kelas Pak Bi dan Pak Budi ini tepat gitu. Karena saya berpikir praktis begini, Pak. Dengan yang ngajar itu langsung Pak Budi, Pak Bi yang istilahnya tidak saja sekedar berkompeten, tapi juga sudah teruji dan terbukti begitu. Ini kan buat kami-kami yang jadi peserta, saya terutama gitu. Ini kan semacam shortcut begitu. Jalan pintas untuk bisa langsung mendapat inti saripati dari ilmunya begitu, Pak. Ya, ini dengan segala hormat, Pak ya. Bukan berarti kita malas belajar. Terpercaya yang memiliki kompetensi, terbukti, teruji, dan ada buktinya begitu. Nah, jadi buat saya sih ini kabar gembira buat saya bahwa saya bakal akan dapat inti saripati dari ilmu yang direkap, dikompres, yang bisa membuat saya dalam waktu cepat ini bisa langsung tahu kesalahan saya apa yang saya perlu hindari, yang saya lakukan harusnya ke depan apa gitu. Kira-kira begitu. Thank you. Mas Bi, aku harus ada ke kamar sebelah lagi. Ini ada meeting lagi saya. Gitu. Mas Kris juga. Aku mohon izin dulu karena ada meeting sama anak Jogja Matur nuwun. Pak Budi, matur nuwun. Sama-sama. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Persoalannya kalau work from home tuh gini sih, kayaknya mereka tuh nggak ngerti bahwa kita perlu juga ada breaknya. Sampai malam terus pokoknya. Oke, izin Mas Bi sama Mas Kris. Terima kasih banyak, Mas. Sampai jumpa, Mas Kris. Silakan. Kita ya nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Thank you, Mas Bi. Thank you, Mas Kris. Tapi ada hubungannya, Pak Bi. Menurut saya ada hubungannya karena ketika Pak Bi tadi membahas tentang fenomena panic buying kaitannya dengan apa yang terjadi di benak si pelaku panic buying, itu saya membayangkan sebenarnya ada kesamaan. Tadi yang tadinya saya karyawan, tadinya pegawai begitu, saya memulai bisnis baru. Tadi sempat nge-lag, Pak ya? Iya, sempat nge-lag tadi. Karena tiba-tiba ada suara Clubhouse masuk, saya juga kaget. Bahasa Inggris. Suka, apa namanya, bocor ya ke IG kalau kita live. Iya, monggo silakan, Mas. Ya, jadi begitu. Saya ketika sebelum nge-lag tadi, saya lagi cerita ini, Pak. Ada benang merah ketika tadi Pak Bi mencoba
membahas lebih lanjut fenomena panic buying dari sisi perspektif si pelaku panic buyingnya yang memborong barang tadi, dengan posisi saya ketika tadi ditanya Pak Bi, kenapa alasannya kok masih perlu harus ikut workshop no branding, no business gitu. Menurut saya benang merahnya adalah saya ada pada posisi sama seperti si konsumen tadi itu, harus mempertahankan memiliki posisi bargaining yang memadai begitu. Karena dalam posisi saya sebagai yang melakukan panic buying, yang memborong barang-barang ikut berebut dengan orang tadi itu, menurut tinjauan consumer behavior itu kan disebabkan karena mereka itu nggak punya akses dan nggak punya posisi bargaining kuat, Pak. Sehingga mereka punya kekhawatiran, punya rasa takut, nggak ikut kebagian barang, dan dia memilih berebut seperti halnya pelaku-pelaku lain untuk mendapatkan barang yang dengan cara demikian dia merasa bisa mengontrol keadaan begitu. Nah, ketika saya dalam posisi yang tadinya sebagai pegawai dan kemudian memilih untuk berkarir sendiri begitu, saya kan juga pada posisi seperti itu, Pak. Harus memiliki posisi bargaining agar di hadapan investor misalnya atau di hadapan pembeli misalnya, saya juga punya kemampuan untuk bisa melakukan tawar-menawar begitu, karena posisi bargainingnya memadai. Tanpa itu, ya saya akan ibaratnya tadi panic buying tadi, maka saya ke depan jangan-jangan dalam berkarir ini jualannya juga panik juga, asal jualan, terus obral harga, terus kayak gitu-gitu, Pak. Ini kan mirip-mirip, Pak, situasinya. Ya, sebenarnya apa namanya yang diajarkan Pak Budi selama ini, yang saya juga belajar sama Pak Budi, bagaimana membuat bisnis itu sustain tanpa harus ngoyo. Gitu. Artinya semuanya itu under control. Bahwa manajemen itu emang POAC kan ya. Planning harus benar, organizing harus benar, actuating harus benar, dan kontrolnya harus benar. Nah, kalau terjadi panic buying seperti kemarin itu, awalnya sih memang cuma isunya wah ini bisa menyebabkan konflik dan ini bakalan semua orang beli itu isu karena nggak di manage akhirnya menjadi konflik artinya terjadi rebutan terjadi perebutan barang dan segala macam. Kemudian keadaannya menjadi tidak stabil. Sekarang ini mau beli stoknya nggak ada, mau beli harganya mahal, kan jadi krisis. Ini kalau nggak dikendalikan oleh yang punya brand, ini jadi chaos, Mas. Dan cilakanya chaosnya itu bukan disebabkan oleh si pemilik barang, tapi bukan oleh konsumen, tapi disebabkan oleh middleman. Nah ini yang apa namanya? Kalau tadi tidak punya posisi tadi, Mas. Betul. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan supply demand juga ya Pak Bi. Ya, betul. Ketika konsumen itu butuh, tapi dia nggak punya posisi bargaining kuat, maka dia terpaksa harus berebut dengan orang-orang lain untuk memastikan bahwa dia kebagian barang tersebut gitu. Mendapatkan haknya sebagai konsumen lah ya. Gitu. Nah, memang sebetulnya kan manajemen itu dibutuhkan untuk membuat keseimbangan antara permintaan dan persediaan. Nah ini, jadi sebetulnya branding terlalu kuat juga nggak baik, kemudian stok terlalu banyak juga nggak baik. Jadi emang harus ada keseimbangan. Nah, bagaimana keseimbangan ini saling pingpong, naik gitu. Jadi itu yang saya bilang antara promise and delivery-nya itu harus tepat. Nah ini baru kali ini Pak Budi berhasil saya bujuk. Terus terang Pak Budi tadi nggak mau. Anda bayangin Pak Budi itu kan punya workshop sendiri, Mas. Workshop offline untuk SBM ini, untuk Smart Business Map.
yang saya minta untuk digabungkan bersama di dalam No Brain No Business ini. Jadi dan itu nggak murah, Mas. Itu nggak murah. Jadi saya membujuk beliau itu dari tahun lalu, akhirnya berhasil. Akhirnya kemudian masing-masing Pak Budi menyampaikan business map, saya menyampaikan brand canvas. Nah, kali ini kita gabungkan. Nah, ini bonus yang langka nih, Mas. Iya, saya membayangkan saya nanti akan ibaratnya harus melakukan satu perjalanan begitu, Pak. Iya. Nanti di kelas workshopnya Pak B dan Pak Budi, saya akan dapat peta perjalanannya. Saya dapat peralatan untuk bisa menempuh perjalanan itu dengan selamat sampai tujuan. Dan saya diajari cara menggunakan alat tersebut. Bahkan masih ada bonusnya, Pak. Saya nanti, kalau saya ngelihat di kurikulum yang nanti akan disampaikan kepada kami peserta, semacam di peta itu juga nanti para pesertanya itu ditunjukin di mana ada lokasi-lokasi dengan potensi ada tambang emasnya, ada tambang batu baranya, ibaratnya begitu, Pak. Jadi saya memberikan analogi bahwa dalam kepesertaan workshop itu nanti kira-kira begitu. Saya nanti akan diajari membaca peta, akan diberi perlengkapan untuk melakukan perjalanan, diajari cara memakai alatnya, dan ditunjukin untuk supaya bisnismu bisa sustain, maka potensi yang bisa digali itu tempatnya di sini nih. Kalau nggak mau masuk jurang, maka hindari ini nih, gitu. Yeah. Kan buat kita yang akan memulai perjalanan dan belum tahu medan, kan ini bisa membantu, Pak. Karena ini Betul. Istilah saya nih, Pak. Ini bisa jadi shortcut gitu. Saya bisa dalam waktu singkat bisa memiliki kepastian, bisa sampai di tempat tujuan dengan benar, karena saya sudah diajari membaca petanya dengan benar. Gitu. Ya, jadi ada alumni Magnet Branding yang nanti kita akan gabungkan dengan Pak Budi itu nanya, bedanya apa Pak dengan No Brand No Business ini? Nah, Mas Kres kan juga alumni kan ya, Magnet Branding. Yep. Nah, itu 15 langkah memang saya sampaikan, saya berikan contohnya. Nah, sekarang 15 langkah itu dipadukan dengan bisnisnya. Langkah apa yang harus dilakukan ketika pada tahap ini? Langkah apa dilakukan ketika tahap ini? Kalau Mas Kris membuka halaman 1 saja dari Magnet Branding itu kan ada jalur konsumen itu nyari apa, maksudnya kebutuhan konsumen itu apa, apakah fisikal atau apa, fitur yang kita punya apa saja, benefitnya apa aja, yang terakhir itu akan menyelesaikan masalah apa. Itu kan sebetulnya jalurnya kita punya produk apa, membuat konsumen mendapat apa, dan menjadikan konsumen menjadi siapa. Nah itu anunya Mas, implikasinya nanti dari membaca peta yang pertama. Kalau yang pertama dulu kan cuma ya peta buta, ini diapain sih? Ini gunanya apa gitu. Iya. Nah besok itu lebih mendalami lagi. Jadi makanya istilah saya ini Pak Budi sama saya ini udah telanjang bulat nih depan pesertanya. Nanti reaksi dari peserta ini bakal gini Mas. Oh ini toh, oh gitu toh, oh gitu. Dan ilmunya Pak B yang 51 tahun ini langsung diringkas dalam workshop yang cuma beberapa hari ini. 4 kali 3 jam. Jadi ini semacam Pak, kursus intensif. Jadi kayak kayak semacam training center gitu kan tadi. Iya. Ya. Dan memang sebetulnya menurut Pak Budi juga jangan terlalu banyak lah. Maksimum itu mungkin 30 orang gitu, atau 50 orang lah paling maksimum itu. Karena kalau terlalu banyak nanti tidak bisa di akhir acara hari terakhir itu
kan sebetulnya kita akan pilih nih mana yang kira-kira bisa menangkap dan mewujudkan dalam bentuk business plan sama brand plan. Nah, ketika dinilai bagus sama Pak Budi nanti akan dinilai nih, ini layak nggak nih? Karena dia kan juga nyari terus nih. Jangan lupa Pak Budi itu juga investor. Jadi, ada beberapa alumni yang diinvest oleh beliau dan udah terbukti target dia itu 1 triliun, Mas. Jadi setiap usaha yang diinvest sama dia harus melampaui 1 triliun. Kalau enggak, itu akan ditarik dananya sama dia. Saya bayangin tuh ini PPKM ya, pembatasan yang luar biasa ketat, tapi beliau nggak nyerah, ada caranya untuk mencapai itu. Ini saya juga pengen tahu itu, Mas. Baik, ini sudah 8:30 sesuai dengan janji Mas Kris. Jadi terima kasih banyak nih. Saya ingin sudahi sampai di sini. Nggak mau ganggu Mas Kris lebih lama lagi. Tapi memang postingannya Mas Kris itu menggelitik sekali. Kalau posting itu saya nggak bisa nggak repost itu. Saya sudah becoming your evangelist. Menyampaikan berita baik. Yang menurut saya baik, itu harus baik juga untuk follower saya. Saya jadi deg-degan, Pak Bi, kalau Pak Bi menyampaikan itu. Cuma di atasnya saya tambahin headline dikit yang kadang-kadang suka orang bilang, kok nggak nyambung ya antara headline-nya sama caption-nya. Saya bilang kalau yang cerdas nyambung ini. Mas Ris, semoga silakan ada pesan-pesan apa buat teman-teman sebelum kita akhiri tentang panic buying tadi dan implikasinya terhadap brand dan bisnis. Ya, kalau dari sisi aspek panic buying, mungkin pembelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa kemarin adalah kita nggak bisa melihatnya hitam putih, kita nggak bisa melihatnya benar atau salah, seperti juga kita nggak bisa memprasangkai bahwa ini apakah ada agenda tersembunyi di balik itu. Tapi yang kita bisa pelajari adalah sebagai konsumen kita perlu lebih cerdas dalam bertindak, karena panic buying itu dari berbagai literatur yang saya pelajari semua mengerucut pada satu kesimpulan. Panic buying itu adalah salah satu contoh dari kejadian yang dilandasi hal yang irasional. Saya jadi langsung klik dengan pelajaran Pak B tentang bagaimana cara bekerja manusia di bagian otak reptil, otak mamalia, otak primata, kayak begitu. Jadi semakin kita menjadi konsumen itu berpikir kritis, skeptis, logis, begitu, akan lebih masuk akal penyikapan kita terhadap satu kejadian. Dan ini klop juga dengan ilmu behavioral science yang saya dalami sekarang ini, Pak Bi. Karena dalam behavioral science ini kita selalu diajari untuk mengamati segala sesuatunya itu dari motif dan alasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Semakin kita tidak memahami motif dan alasan dari pengambilan keputusan itu, semakin kita sebagai penjual keliru, dan kita membiarkan si pembeli juga keliru mengambil keputusan, dan dua-duanya pembeli dan penjual sama-sama tidak bisa happy. Jadi kira-kira itu Pak Bi, kalau soal panic buying. Kalau soal workshop, saya makin yakin Pak Bi, keputusan saya benar untuk jadi muridnya Pak B, jadi muridnya Pak Budi, belajar lagi tentang bisnis dan brand yang benar. Iya. Nah, ini memang ada ya, ironisnya itu behavioral science itu memang mengajak kita berpikir logis. Karena tadi Anda mengatakan motif dan alasan. Kan? Itu dua hal itu adalah permainan dari human brain. Jadi bagaimana kalau di dalam organisasi karyawan itu pokoknya kamu nurut aja deh gitu. Ya.
kalau atasan, manajer itu selalu nanya alasannya apa, masuk akal apa enggak. Nah, justru CEO itu nggak pakai tiga-tiganya, itu nggak dipakai. CEO itu pakai feeling aja. Wah, ini kayaknya nggak masuk nih omset. Wah, ini kayaknya ini. Wah, ini kayak jadi karena sudah tidak menggunakan lizard brain atau human brain, tapi sudah menggunakan mammal brain. Nah, ketika mammal brain itu sudah percaya, itu kemudian lizard brain itu bekerja lagi. Dia kekeh, gue percaya itu. Nah, kekeh itulah kerjaan dari lizard brain. Jadi, memang muter gini, Mas, muter gini. Nah, itu kerjaan saya puluhan tahun ya, muter-muterin itu aja. Jadi, matur nuwun, Mas Fis, atas atas waktunya, juga masukannya yang sangat berharga nih tentang panic buying dan implikasinya terhadap brand dan bisnis. Jadi sampai jumpa minggu depan di kelas bersama teman-teman yang lain. Saya sudah sampai di sini ya Mas Fis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bi. Yeah.